kembali lagi nih di podcast Maga Punya Cerita sama aku Via. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari ekstrakurikuler KIR. Silakan Kak, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Sustiawan Esa Naval Habib, kelas 11 MIPA 2. Saya perwakilan dari KIR Semaga. Nah, kali ini di podcast hari ini kita mau bahas-bahas seputar ekstrakurikuler sama Kak Esa. Nah, Kak Esa, aku mau tanya nih, siapa sih leader atau ketua dari ekstrakir ini? Untuk ketua dari ekstrakir sekarang masih saya, tapi masih sementara. Untuk sebelum pandemi kemarin diketuai oleh Kak Andri dan sekarang sudah lulus dan sudah kuliah di Undip. Nah, kalau untuk pembina dari ekstrakir ini? Untuk pembina dari ekstrakir masih Bapak Santo. Kalau tanggapan Kak Esa sendiri gimana sih Pak Janto itu Untuk selama jadi pembina di ekstrakir ini? Untuk Pak Janto sendiri sih orangnya friendly, ramah, dan juga bijaksana. Terus latihannya untuk ekstrakir ini sendiri? Untuk latihan ekstrakir sebelum pandemi sih kita disuruh membuat judul penelitian. Setelah 2 hari sampai 3 hari kita disuruh membuat pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Terus sekitar 2 minggu atau 2 minggu lebih 5 hari disuruh membuat isi. Terus kan di ekstrakir ini Kak Esa sendiri udah pernah buat inovasi-inovasi gitu nggak? Ya sudah, dulu saya membuat inovasi pengganti rockwool, yaitu menggunakan popok bekas. Yang kedua, inovasi hidroponik dari barak kelapa. Wah, berarti memanfaatkan barang yang nggak berguna jadi berguna gitu ya? Ya. Terus kan ini sekarang lagi pandemi nih, latihan untuk ekstrakir ini sendiri gimana? Untuk ekstrakir sendiri sih tidak ada latihan, tapi dari Pak Santo diberikan sebuah event-event. Untuk kemarin sih event Zoom BPJB, yang mana kita disosialisasi untuk melestarikan budaya-budaya di Candi Sojiwan. Berarti kegiatannya itu secara virtual ya? Ya. Terus kan ekstrakir ini sendiri kan udah termasuk ekstra yang lama ya kan? Pasti udah banyak dong lomba-lomba yang diikutin sama ekstrakir ini. Bisa disebutin nggak sih lomba yang pernah diikutin? Untuk lomba yang pernah diikutin oleh ekstrakir itu satu yang di Kabupaten Cagar Budaya dan menang 3 tahun berturut-turut. Yang kedua Krinova, dan untuk tingkat keresidenan di Surakarta di Politeknik Kemenkes Surakarta jurusan fisioterapi mendapat juara 2 dan 3. Terus di Provinsi Jateng dan DIY di UMY 2019 dapat juara 1, juara best presentation dan juara best kultur. Selanjutnya di acara SPA atau Science Project Award mendapat juara 3 tahun berturut-turut. Ya sudah itu dan lain-lain. Ternyata banyak banget ya lomba yang udah pernah diikutin sama ekstrakir ini. Nah, terus Kak Esa sendiri nih ada alasan nggak sih kenapa pilih ikut ekstrakir ini? Alasan saya ikut ekstrakir yaitu biar saya bisa buat skripsi untuk saya di masa depan, ikut kuliah. Terus melatih public speaking saya, karena saya orangnya agak pemalu ya. Berarti udah persiapin secara dini gitu ya? Ya. Nah, terus di anggota KIR itu sendiri berapa sih jumlah anggotanya? Untuk anggota dari KIR sekarang, kemarin kelas 10 alhamdulillah banyak yang daftar. Sekarang sekitar 60 lebih. Ternyata banyak banget ya yang ikut ekstrakir ini. Ya. Nah, terus untuk teman-teman yang tertarik ikut ekstrakir ini gimana sih caranya? Untuk yang tertarik ikut ekstrakir bisa hubungi Bapak Santo ataupun saya. Nah, dari Kak Esa sendiri ada nggak sih harapan kedepannya untuk ekstrakir ini? Untuk harapan kedepannya, semoga banyak-banyak event virtual, karena di masa-masa pandemi ini kita jarang lomba secara tatap muka, jadi kurang saja pengalaman untuk masa depan.
Terus ada nggak sih pengalaman paling berkesan untuk Kak Esa Yang paling dalam selama ikut ekstrakir ini? pengalaman yang berkesan bagi saya saat saya membuat hidroponik kelapa. Karena yang di mata masyarakat itu batok kelapa itu hanya seperti sampah yang menumpuk di pinggir jalan, tak berguna. Sehingga kita membuatnya lebih berguna dan meningkatkan nilai ekonominya. Terus kan kita kan HUT-nya kan sekarang online, beda dari sebelum-sebelumnya yang offline. Ada nggak sih kesan atau pesan gitu untuk HUT Semaga yang ke-29 ini? Nah, untuk HUT Semaga yang ke-29 ini meskipun secara online masih bagus, masih diadakan, meskipun lombanya kecil-kecilan, tidak seperti biasanya kan futsal, olahraga dan lain-lain. Nah, seperti itu yang saya harapkan sih. Menurut saya kalau online mending game online kan mungkin lagi marak-maraknya. Mungkin juga dapat sponsor dari brand-brand terkenal. Nah, jadi semoga kedepannya ACS bisa ngadain game online di HUT selanjutnya ya. Amin. Nah, baik, terima kasih untuk Kak Esa yang udah berkenan hadir di podcast Semaga Punya Cerita hari ini. Saya Via, undur diri. Sampai jumpa, bye-bye.